Halo teman-teman, waktunya Q&A dari Instagram NFC dan ada banyak pertanyaan menarik yang teman-teman harus tahu. Yuk kita bahas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel kita bersama ya teman-teman, NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara, trader Forex tentunya, teredukasi. Jadi hashtag Nusantara Teredukasi ini mewakili Hall of Fame yang ada di belakang saya. Wah, ini saya lagi ada di ruang tamu di basecampnya NFC, di mana teman-teman boleh datang ke sini kok. Kalau teman-teman ada waktu dan timnya NFC juga punya waktu yang tepat, makanya janjian ya. Cek di bawah video ini, itu ada list nomor handphone teman-teman NFC yang valid ya. Jangan ke nomor lain yang tidak dikenal, nanti nyasar nggak kesini nyampenya ya. Ini udah banyak kejadian, jadi hati-hati. Dan ini open buat siapapun. Teman-teman boleh datang ke sini, main ke ruang tamu ini, kita bisa ngobrolin apapun tentang forex, atau kalau nggak ngobrol tentang forex pun mau main PS boleh di sini ya. Oke, anyway, karena ini adalah waktunya weekend, lagi-lagi teman-teman, kalau teman-teman belum punya kesempatan untuk bertanya dan pengen nanya, bisa masuk ke dalam Instagramnya NFC itu @nusantara_community, input pertanyaan setelah teman-teman lihat video ini ya. Alright, kita jawab pertanyaan dari yang masuk di Instagramnya NFC di minggu lalu. Ada lumayan banyak nih, teman-teman bisa lihat di iPad saya nih, kalau di scroll lumayan panjang tuh ya, banyak ya. Nah, seperti biasa mungkin saya nggak jawab semuanya ya, lebih dari 20 nih kayaknya. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran dan pengen nanya lagi, boleh DM saya ya, atau DM-nya Instagram NFC juga boleh. Oke? Kita akan mulai dari pertanyaan yang cukup menarik nih. Saya tergoda pengen jawab ya, dari @bangyoda. Kapan saat yang dirasa tepat untuk trading for living? Ya, banyak orang ngomongin trading for living, trading for living. Apa sih trading for living itu? Trading for living itu gini loh teman-teman. Trading for living adalah saat di mana hasil dari forex bisa dipakai untuk keseluruhan biaya hidup teman-teman semua. Untuk living cost-nya teman-teman semua. Oke? Nah, living cost ini harus jelas. Living cost ini adalah biaya untuk hidup, ya teman-teman ya. Bukan untuk nambahin total cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, dan pinjaman dari pinjaman saudara misalnya gitu-gitu ya. Bukan. For living, untuk hidup. Sehingga angkanya sebetulnya nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi terlalu muluk kalau misalnya orang bilang saya pengen punya income 100 juta per bulan dari forex trading supaya bisa trading for living. Aduh, nanti nggak nyampe-nyampe. Hati-hati ya. Jadi bener-bener teman-teman perlu punya sesuatu yang masuk akal, baru teman-teman akan ngejar. Gitu. Terus kalau ditanya kapan saat yang tepat? Saat dimana teman-teman sudah punya modal yang cukup untuk memenuhi syarat supaya teman-teman bisa mendapatkan profit yang jumlahnya lebih tinggi dari kebutuhan bulanan teman-teman semua. Tiap orang beda-beda. Ada orang yang dengan keluarga intinya ya, anak, istri, orang tua gitu ya, itu cuma butuh mungkin 3 jutaan per bulan, ya dia mungkin hanya butuh 30-60 juta deposit untuk bisa dapetin status trader yang trading for living misalnya. Tapi ada orang yang punya biaya hidup 10 juta per bulan misalnya, ya butuhnya mungkin 100 juta modalnya atau lebih. Tergantung, balik lagi, strateginya yang dilakukan itu menghasilkan profit rata-rata berapa per bulan, sepanjang tahun dilihatnya ya. Jadi jangan bilang, jangan nanya gini, Mas kemarin kan bulan kemarin loss, terus hidupmu bagaimana? Ya makanya kalau pas profitnya lagi gede jangan dimakan semua. Lihat rata-ratanya per tahun gitu ya. Atau per 2 tahun, per 3 tahun. Ditabung, diinvestasikan teman-teman. Supaya ketika terjadi minggu loss atau bulan loss atau hari loss, which is pasti terjadi hari loss gitu ya, teman-teman tetap bisa survive. Tetap bisa menjadi seorang trader yang trading for living. Oke? Jadi itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih. Ini menarik. Dari @felixwibowo_official. WD, berarti ada Felix Wibowo KW nih, hati-hati. Pair apa yang pergerakannya paling stabil dan mudah dianalisa bagi para pemula? Ya. Oke. Saran saya teman-teman yang baru mulai, teman-teman fokus di major pair dulu. Di major pair itu adalah currency pair yang ada pasangan mata uang USD-nya. Dan jam tradingnya sebaiknya malam hari ketika overlapping saat Eropa belum tutup dan saat US baru buka gitu. Jadi overlapping itu maksudnya dua market ini buka barengan.
Eropa belum tutup, US udah buka. Itu sekitar jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Gitu ya. Itu yang paling enak. Pergerakannya paling aktif lah, dimana teman-teman bisa dapetin area-area yang cukup menarik dengan singkat dan cepat. Ya. Alright. Mana lagi tadi ya yang saya pengen jawab. Oh ini dari @ananda adi pr. Backtest Euro USD time frame H4 1 tahun 2020 ya, dari Januari sampai hari ini berarti hasilnya 5R. Cuman dapetin 7 setup 1:2. Apakah wajar, Mas? Menurut saya wajar. Kalau misalnya teman-teman punya satu rules tertentu yang susah dipenuhin syaratnya, itu masuk akal kok. Nggak apa-apa. Apalagi kalau time frame-nya H4. H4 emang jarang banget, teman-teman. Semua pair yang saya analisa aja, sebulan itu kadang-kadang cuma 5 kalau yang H4, yang transaksi. Ya, kalau H1 kurang lebih 20. Kalau M15 bisa lebih dari 50 transaksi sebulan. Tapi kalau misalnya dari semua chart aja cuma dapetin rata-rata 5 transaksi per bulan, kalau cuma EU sepanjang tahun transaksi 7 kali, ya masuk akal. Ya, itu dia. Jadi wajar. Makanya jangan cuma EU, major pair hajar semua lah backtestnya supaya dapetin angkanya tuh lebih manusiawi, lebih wajar. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada satu orang nanya 5 balon nih. Ini saya bacain aja ya. Mas, saya termasuk investor di PAM NFC. Ada beberapa pertanyaan saya. 1. Teknik trading yang digunakan bagaimana? Karena sejak 29 September 2020 banyak trading tidak pakai SL. Oke. Tahu dari mana tidak pakai SL? Oke, itu satu pertanyaannya. Teknik yang digunakan ada banyak di PAM ya. Jadi gini, PAM ini diciptakan awalnya. Nah, teman-teman perlu tahu sejarahnya dulu. Awalnya karena permintaan member VIP yang pengen bener-bener punya satu divisi yang tradingin account real. Sehingga saya pakai divisi tier kedua waktu itu, bukan divisi inti di tim analis yang tradingin akun PAM-nya. Tapi seiring berjalan waktu running well gitu ya, banyak teman-teman yang udah tarik profit segala macam. Nah, sejak Agustus Septemberan kemarin lah, ini memang banyak transaksi yang tidak profit, teman-teman. Sehingga mungkin per ini ya 29 bulan 9 2020 nih, kalau ditanya sama Mas Iga D. Pradipta ini saya nggak tahu tanggal tepatnya tanggal berapa, tapi mulai saya tugaskan beberapa tim yang in charge. Sehingga ada beberapa strategi yang berjalan bersamaan untuk ngejar recovery-nya. Karena sejak bulan Agustus sampai bulan September itu mulai banyak terjadi transaksi yang loss. Nah, sekali lagi teman-teman, perlu di-manage ekspektasinya. Ini khususnya buat para investor PAM ya, bahwa PAM ini adalah tujuan secondary lah ketika teman-teman ikut ke dalam NFC VIP. Yang diciptakan sama NFC, tujuan besarnya adalah teman-teman ngerti edukasi yang ada di NFC, khususnya di NFC VIP tentunya. Kalau teman-teman ikutan VIP, kita siapin yang lebih baik lagi, yang tadinya seminggu sekali itu jadi seminggu 2 kali tuh live webinarnya. Ini yang ikut sedikit gitu. Dari total banyak banget orang yang punya akses ke dalam NFC VIP, cuman puluhan orang, nggak nyampe 100 yang ikut. Setiap minggu dilakuin 2 kali. Padahal itu justru adalah inti dari segala intinya. Teman yang pengen tahu teknik trading yang digunakan bagaimana, ini pertanyaan tadi gitu kan. Terus pair apa yang diambil, kenapa itu diambil, dan terus semuanya dibahas di sana. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya saya bisa jawab lebih cepat nih. Apakah trading rule-nya sudah dites dan work? Udah dites dan work ya jawabnya. Karena hasil trade-nya tidak making money. Iya, kalau diukurnya cuma 2 bulan terakhir. Betul. Apakah akun PAM dievaluasi secara berkelanjutan dan ada independent control dari pihak lain? Kita tidak seprofesional itu sebelumnya, hari ini iya. Ya, jadi sebelumnya teman-teman PAM itu cuma permintaan teman-teman deket aja. Bahkan teman-teman yang hanya berlangganan VIP 1 tahun doang yang boleh ikutan. Waktunya awalnya gitu. Karena ini apa ya, ini cuman yakin nih, beneran nih mau pengen bareng-bareng trading ya, tapi hasilnya beneran ikutan dan dirimu trading real beneran juga supaya ngerti banget pengalamannya. Nah, prakteknya orangnya ikutan PAM tapi dia nggak trading. Nah, jadi dia nggak ngerti. Makanya nanya, kenapa tekniknya seperti apa, apakah sudah di backtest, apakah
dievaluasi dan seterusnya. Ini semua terjadi teman-teman. Gitu. Karena akun PAM tidak seperti akun NFC VIP. Kalau teman-teman lihat di website gitu ya, itu tidak semua diambil. Kalaupun ada tambahan transaksi, itu pun juga transaksi yang analisanya in-house di NFC. Jadi nggak dipublikasi keluar. Gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaan nomor 3 jawabannya iya. Oke. Sisanya terima kasih sudah berkenan menjawab. Salam Nusantara teredukasi. Yes, thank you Mas Pradipta ya. Itu dia. Jadi sekali lagi teman-teman perlu manage ekspektasinya. Baik teman-teman ambil kelas Forex First Class, ambil kelas VIP, ikutan PAM misalnya. PAM yang kemarin diceritain sama Mas Angga juga, itu teman-teman juga perlu tahu bahwa ada hari-hari atau bulan-bulan di mana mungkin terjadi transaksi loss. Makanya teman-teman trading sendiri juga. Gitu saran saya. Kalau teman-teman mau full benar-benar jadi investor, ya teman-teman siap dengan apapun kemungkinan yang mungkin terjadi. Ya, lanjut. Dari @Wahyu Syaban, bila kita mengalami SL beruntun, apakah rule trading kita sudah tidak bagus? Nah, ini ada kaitannya nih sama yang tadi. Tergantung berapa kali SL beruntunnya. Kalau baru 3 kali, 6 kali, biasa. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau sudah lebih dari 15 kali, mungkin perlu diganti atau diperbaiki. Ya. Nah, makanya perlu ada backtest supaya tidak benar-benar forward test dan ngalamin SL-nya benar-benar terjadi seperti itu aja, gitu ya. Benar-benar perlu ngalamin benar-benar backtest dan forward test dua-duanya dan dicatat supaya teman-teman tahu banget di masa depan teman-teman perlu ngapain. Ketika teman-teman masuk ke dalam NFC VIP, teman-teman punya akses ke semua transaksi kita selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir bahkan. Nah, itu yang saya sarankan teman-teman ambil, download dan pelajari. Apa saja transaksi yang SL, apa saja transaksi yang profit. Biasakan matanya sehingga ketika lihat chart yang real, teman-teman sudah mulai kelihatan. Oh, ini biasanya SL yang kayak gini nih. Udah pernah lihat banyak banget, ada ratusan ribuan transaksi di NFC yang teman-teman bisa pelajarin. Ya. Oke, sisanya saya rasa mungkin teman-teman bisa tanyakan ke saya karena ada banyak yang sudah pernah saya jawab ya. Misalnya nih kayak, kalau mau jalanin Forex, mulanya dari mana Kak biar survive? Ini ikut kelas FFC aja, udah ya. Terus misalnya psikologi trading seperti apa yang menunjang keberhasilan rule kita? Ya teman-teman tonton video-video di YouTube ini di playlist psikologi, itu banyak tuh yang sudah kita bahas gitu ya. Terus cara bikin garis di TradingView biar punya warnanya TP1, 2, 3 dan seterusnya. Ini udah pernah kita bahas juga, lihat di live trading kita ya, di playlist live trading itu ada ya. Akurasinya gimana NFC ya, teman-teman lihat di live trading kita lah ya. Terus ada report-report juga, teman-teman tonton video report NFC VIP selama 3 tahun terakhir. Nah, itu videonya juga kelihatan akurasinya ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu. Thank you sudah nonton sampai akhir. Ini videonya agak panjang, tapi kalau teman-teman bertahan sampai akhir, berarti teman-teman emang serius belajar dan thank you ya. Selamat juga saya ucapkan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau bertanya dan mungkin masih ada yang pengen ditanyain, komentar di bawah video ini, atau kalau teman-teman juga ngerasa happy juga boleh komentar di bawah video ini, atau teman-teman juga pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lain sesuatu yang positif, yang saling membangun, komentar juga di bawah video ini boleh ya. Dan setelah video ini diupload, teman-teman boleh bertanya langsung ke Instagramnya NFC @NusantaraFX_Community. Hati-hati jangan nyasar, banyak yang palsu ya. @NusantaraFX_Community. Perhatiin tuh di video ini di pojok itu ada di bawah ya. Oke teman-teman, thank you sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.